So kalian balik lagi dalam channel saya di sini. Hari ini kita akan ngebahas tentang film drama Korea yang pastinya. Nah, drama Korea ini lumayan baru juga karena cukup menarik dan asik banget buat ditonton ya buat kalian juga. Nah, yang pasti film ini bikin kalian greget juga dan pasti buat kalian mikir juga sih intinya. Jadi selama ini kita nonton film drama Korea paling sedih doang kan. Kalau salah satu film ini bukan cerita sedih. Memang ada sedihnya juga, cuman tidak terlalu sedih banget, tapi kita dibajak mikir sih sebenarnya di dalam film ini. Ya itu menarik buat teman-teman ya ikutin sih intinya. Oke guys, jadi kita sebenarnya akan membahas film Move to Heaven. Di sini kita menceritakan ada 4 pemeran utama yang mau nggak mau aku ada catatan ya, karena nggak terlalu hafal. Oke, yang pertama ada Geru. Geru itu adalah anak yang memiliki kayak seperti kemampuan jenius banget. Akhirnya mungkin dia lebih berbeda dengan anak-anak lainnya. Yang kedua itu kita bisa temui nama temannya adalah Yeonnamu. Yeonnamu ini adalah yang tetangganya tinggal di depan rumah dia selama dia baru pindah di daerah kawasan di kawasan baru intinya. Nah setelah itu ada yang namanya Jongwoo. Jongwoo ini paling di episode 1 atau episode 2 dia udah nggak ada lagi. Itu Jongwoo itu sebagai ayahnya daripada Geuru nih. Geuru. Nah, yang ketiga itu adalah pamannya. Yang ini semua termasuk pemeran utama dalam film ini. Pamannya itu adalah Sanggu. Nah, di sini tuh yang menariknya buat aku ya, kalian nggak akan percaya bahwa di dalam sini tuh ada keterkaitan satu sama lain itu intinya. Kenapa aku bilang keterkaitan satu sama lain? Jadi ceritanya tuh nggak bisa ditebak sebenarnya. Jadi kudu kalian nonton. Oke, kita mulai dari episode pertama, kedua, dan 3, dan 4 ya. Yang pertama kita akan melihat sebuah cerita di mana orang Move to Heaven ini kan kita berpikir bahwa kok kembali ke surga gitu. Kayak tentang ghost kah atau apa gitu kan berbicara tentang surga. Nah, sekarang kita melihat benang merahnya dulu. Ayah si Geru tadi sama ayahnya itu adalah seorang pekerja yang melakukan apa ya istilahnya kejadian TKP yang udah nggak bisa orang apa ya kejadian TKP pembersihannya intinya. Jadi kalau misalnya terjadi suatu kejahatan gitu ya, terjadi suatu kejahatan dan akhirnya orang itu meninggal dinamakan TKP kan. Nah TKP itu setelah polisi sudah sudah penyelidikan intinya, TKP itu akhirnya bisa dibersihkan. Nah pekerjaan ayahnya Geru dan ayah tadi itu adalah untuk membersihkan tempat-tempat TKP kejadian pembunuhan atau kejadian orang sudah meninggal. Itu keren banget. Kenapa keren banget? Belum pernah aku nonton film Korea seperti ini. Nah, yang menariknya di sini adalah si Geru ini adalah memiliki sedikit kurangan mental ya, tapi dia termasuk orang pintar dan mengingat segala sesuatu. Jadi ayahnya mengajarkan dia tentang bagaimana memecahkan sebuah teka-teki. Nah, teka-teki inilah yang menarik di dalam film ini. Oke, kita lanjut. Ayah Geru tidak lama umurnya. Kenapa tidak lama? Karena dia memiliki penyakit yang udah lama dideritanya. Akhirnya tanpa berpamitan sama Geru, akhirnya di saat dia jalan menyelesaikan suatu pertemuan, kalau nggak salah, akhirnya dia mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal. Di sini kita bingung. Geru kalau kalian nonton yang pertamanya akan bingung pasti. Kenapa bingung? Si Geru ini sudah dengan keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa hidup? Singkat cerita, pamannya keluar dari penjara. Nah, akhirnya pamannya itu di konteks sama pengacaranya bahwa dia adalah salah satu ahli waris dari keluarganya Geru, tapi dengan syarat 3 bulan wajib temenin Geru untuk melakukan pekerjaannya selama 3 bulan itu. Setelah 3 bulan baru dia bisa menerima mandat sebagai ahli waris atau sebagai wali daripada si Geru tadi. Kalau bisa dibilang pamannya nih pertama kali yang ngelihat berbeda banget dengan si keluarganya Geru. Kenapa bilang berbeda banget? Kehidupan kakaknya kan udah brutal, paman kakaknya tuh udah brutal banget. Jadi main boxing lah atau apa, akhirnya masuk penjara kan. Nah ini keluar penjara. Singkat cerita, akhirnya dia mau tidak mau dia mau ikutin akhirnya ke tempat si Geru tadi. Akhirnya dia mulai ya
seperti itu, akhirnya dia mulai mengikuti Gerrit dalam kerjaan. Nah, di sini yang menariknya buat kalian. Yang menariknya kenapa? Di dalam episode pertama dengan Ayah Gerrit tidak ada kita melihat intrik bahwa teka-teki, karena kita ngikutin ayahnya seperti apa, dan akhirnya orang itu meninggal, ada yang ditinggalkan masuk kotak kuning, akhirnya diberikan kepada yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Pas ayahnya udah tidak ada, mau tidak mau Gerrit tetap jalankan hal itu, tapi sayangnya Gerrit tidak terlalu hebat menggunakan driver mobil ya, maksudnya nyetir mobil. Akhirnya apa, pamannya lah. Nah, pamannya mengikuti. Di saat inilah yang merubah pamannya seperti apa. Nah, kenapa aku cerita sama kalian menarik banget? Nah, di sini kalian wajib nonton yang namanya Move to Heaven. Kenapa? Di sini kalian ngelihat teka-tekinya. Bayangin ya, orang di TKP kejadian, dia bisa nyelidikin siapa pembunuhnya dan apa motif dari pembunuhan itu. Bayangin ya, dari sebuah kertas, dari sebuah tulisan, dari sebuah rute perjalanan dilakukan sebagai korban sehari-hari, dia bisa mencahkannya. Nah, di sini wajib kalian nonton. Ini salah satu rekomendasi buat kalian. Jadi buat kalian, aku nyaranin ini episode nggak terlalu lama dan cuman kurang lebih sekitar 10 episode. Menurut aku terlalu cepat, tapi ya oke lah buat ditonton. Buat kalian, ini salah satu recommended banget buat kalian untuk nonton di saat-saat libur seperti ini. Jadi itu aja informasi buat kalian tentang film Move to Heaven. Jadi bagi kalian yang pengen nonton, menurut aku ini salah satu film terbaik yang selama ini aku nonton. Kurang lebih hampir 99% aku bilang menarik untuk ditonton, karena kalian akan memecahkan teka-teki yang dilakukan di dalam film ini. Oke guys, itu aja informasi dari aku. Kita akan kembali lagi di dalam video-video Korea drama yang lainnya. Oke, see you next time. Sampai jumpa next one.